yang sangat viral ini Pak, seperti kita lihat berita-berita kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, seandainya ada pemohon atau masyarakat minta ijazah gimana Pak? Itu kan sangat perlu juga kadang pengen ngecek apakah ini asli apa palsu seperti yang viral-viral itu Pak. Kalau dia tidak menduduki jabatan publik, data-data pribadi itu tidak boleh dipublish atau diberikan kepada si pemohon informasi publik. Informasi di badan publik itu yang sebagian dianggap rahasia dan sebagian lagi dianggap itu hak bagi mereka sebagai masyarakat. Karena pada prinsipnya informasi publik itu adalah azasnya terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang teman pemilih semua. Kembali lagi bersama saya Dani Damhuri Putra, host podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Pada kali ini kita akan membahas tentang keterbukaan informasi publik. Nah, pada hari ini telah hadir bersama kita Bapak Ariswandi sebagai anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Selamat siang Pak. Siang. Nah, pada kali ini Pak, kita akan membahas tentang keterbukaan informasi publik. Pada dasarnya, masyarakat menganggap bahwasanya informasi di badan publik itu yang sebagian dianggap rahasia dan sebagian lagi dianggap itu hak bagi mereka sebagai masyarakat. Nah, bagaimana KI menilai persoalan ini Pak? Boleh nggak diceritakan apakah benar ini rahasia negara atau memang punya data ini adalah hak bagi masyarakat pada umumnya? Silakan Pak. Nah, seperti yang disampaikan tadi, informasi publik itu adalah informasi yang dapat diakses oleh atau diminta oleh masyarakat kepada badan-badan publik. Karena pada prinsipnya informasi publik itu adalah azasnya terbuka. Tetapi dari semua informasi yang tersedia di badan-badan publik itu, baik yang ia keluarkan, dikelola, ataupun juga disimpan, ataupun didistribusikan, ada informasi yang dikecualikan. Jadi informasi yang dikecualikan itu prinsipnya ketat dan terbatas. Dan tidak bersifat selalu atau selamanya tertutup, tidak. Ada waktu atau restensi yang mengaturnya. Misalkan Undang-Undang Kesehatan itu mengatur 30 tahun paling lama. Itu kewenangan dari PPID atau pengelola informasi di badan publik menetapkan retensi itu. Ketika retensi itu sudah selesai, dia boleh diberikan kepada masyarakat. Iya Pak. Nah, masyarakat sepanjang informasi publik dia punya hak untuk mendapatkan, menggunakan dan mendistribusikan informasi yang dia minta itu. Ya, apa saja informasinya. Tapi kalau informasi yang dikecualikan itu badan publik seperti KPU Kabupaten Kota, provinsi sampai ke tingkat nasional itu berhak menolaknya berdasarkan alasan informasi yang diatur oleh undang-undang dan regulasi yang terkait. Nah, kan ada dua hal itu Pak. Ada informasi yang terbuka maupun yang dikecualikan. Nah, apa-apa saja bentuk informasi yang terbuka dan apa-apa saja yang dikecualikan itu Pak? Nah, informasi terbuka itu adalah semua informasi yang berkaitan dengan kalau dalam konteks KPU itu adalah tugas fungsi dan kewenangan KPU. Baik itu dari hasil-hasil pemilu, peraturan undang tentang pemilu, kemudian juga keputusan ataupun regulasi yang dibuat oleh KPU. Semua informasi yang berkaitan dengan itu pasti itu terbuka dan dapat diakses. Nah, kedua, kalau dalam informasi yang dikeluarkan, dihasilkan, dikelola, disimpan oleh lembaga KPU, di situ ditemukan ada informasi yang bersifat dikecualikan. Misalkan informasi yang dikecualikan itu berkaitan dengan informasi yang membahayakan negara, informasi yang tentang persaingan dan pelindungan usaha yang tidak sehat itu. Kemudian informasi yang terhadap hak-hak pribadi atau informasi itu belum dikuasai atau didokumenkan atau tidak dokumenkan. Itu baru termasuk informasi yang dikecualikan. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang demikian, PPID atau PPID KPU punya alasan untuk tidak memberikannya.
karena memang diatur oleh undang-undang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan ini. Nah, kalau terkait ini Pak, kami di KPU sendiri ada yang namanya data pemilih. Itu berkaitan dengan my name by address. Iya. Kadang ada pemohon atau yang meminta data itu mintanya sampai ke nick-nya. Itu gimana Pak? Nah, kalau berkaitan dengan data-data pribadi seseorang, itu sifatnya absolut, kecuali informasi-informasi data-data pribadi itu dia dapat diberikan seizin yang bersangkutan secara tertulis. Tetapi berkaitan dengan data pribadi, misalkan data pribadi yang ada di KTP atau di KK itu, kalau misalkan seseorang ingin mendapatkan atau badan publik ingin men-share-nya, harus data-data itu dihitamkan yang berkaitan dengan NIK itu kan. Termasuk juga alamat detailnya kalau yang bersangkutan tersedia. Nah itu data-data yang wajib dilindungi. Kalau dia ada di bagian informasi publik dan di situ juga ada data-data pribadi. Nah, data-data itu PPID-nya atau KPU atas nama PPID atas nama KPU harus menghitamkan atau mengkaburkan seperti NIK itu. Tidak boleh dipublish ke masyarakat atau dimintakan oleh pemohon informasi publik. Kalau yang sangat viral ini Pak, seperti kita lihat berita-berita kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, seandainya ada pemohon atau masyarakat minta ijazah gimana Pak? Itu kan sangat perlu juga, kadang pengen ngecek apakah ini asli apa palsu seperti yang viral-viral itu Pak. Nah, kalau di undang-undang kita dalam melaksanakan tugas tentang kewajiban badan publik dalam menyampaikan informasi data pribadi itu harus berdasarkan undang-undang. Kalau dia pejabat publik memang diatur di pasal 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ayat 1 dan 2. Pertama, dia harus mendapat izin dari yang bersangkutan. Tapi yang kedua adalah dia menduduki jabatan publik. Kalau dia tidak menduduki jabatan publik, data-data pribadi itu tidak boleh dipublish atau diberikan kepada si pemohon informasi publik. Karena dia tidak menjadi pejabat publik dari persyaratan yang ditentukan. Dan tidak boleh kalau data-data pribadi termasuk ijazah, nomor data-data identitas, NIK dan seterusnya itu. Sehingga kita bekerja juga berdasarkan undang-undang tentang pelindungan data pribadi Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang pelindungan hak-hak yang berkaitan dengan informasi data-data pribadi itu. Dan masyarakat juga kalau sudah memohonkan informasi yang bukan ada diatur oleh undang-undang, ya tidak boleh diberikan. Badan publik berhak untuk menolaknya. Nah, kalau gini Pak, itu kan berkaitan dengan data pribadi orang. Ini berkaitan dengan data lembaga seperti DIPA, laporan audit keuangan, atau LHKPN itu gimana Pak? Karena itu orang ada, itu sebagian masyarakat pasti butuh, atau LSM untuk penelitiannya. Dia pengen melihat penggunaan biaya dalam suatu badan publik. Nah, bagaimana dengan dari anggaran jika itu ada permintaan Pak? Kalau anggaran kan diatur juga itu. Kalau dia sudah resmi dan itu menjadi anggaran badan publik itu boleh. Karena itu juga termasuk informasi yang berkala kan. Nah yang kedua mengenai tadi itu? LHKPN. LHKPN memang kalau badan pejabat publik itu kan diwajibkan di undang-undang. Misalkan anggota DPRD, bupati dan wali kota dan seterusnya sampai ke pejabat publik yang diatur oleh undang-undang harus terbuka karena di situ kan ada data-data pribadi misalkan aset, pendapatan, penghasilan. Kalau dia sudah menduduki jabatan publik memang disyaratkan undang-undang boleh dipublish atau diumumkan ke publik. Termasuk juga diminta kalau ingin diketahui oleh lembaga lain atau masyarakat lain. Tetapi kalau dia bukan pejabat publik itu tidak boleh kita memberikan informasi berkaitan itu. Karena undang-undang tentang pelindungan data pribadi juga mengaturnya. Tidak boleh. Ada nggak contoh itu Pak, kasus di Sumbar terkait dengan persoalan keterbukaan informasi publik ini, baik itu perseorangan ataupun lembaga atau badan publik? Berkaitan?
Sengketa atau yang lebih spesifiknya itu sengketa pemilu lah Pak dalam setahun ini. Oh ya, jadi kalau sampai sekarang KPU kan belum ada sengketa dengan masyarakat kah, kelompok masyarakat ataupun juga badan hukum yang datang ke KI mensengketakan KPU kabupaten kota atau provinsi. Artinya selama ini yang kita pahami ya, kita ketahui KPU kabupaten kota belum ada disengketakan ke Komisi Informasi terkait dengan permohonan demikian. Tetapi kalau ada permohonan-permohonan yang berkaitan dengan data-data yang dimohonkan itu, dan KPU kabupaten kota harus berdasarkan undang-undang untuk menentukannya apakah itu informasi boleh diberikan terbuka itu atau itu menjadi bagian informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu kan prinsipnya ketat terbatas. Badan publik ketika ada informasi yang berkaitan dengan informasi-informasi yang dikecualikan ini, untuk menentukannya harus diadakan uji konsekuensi dulu. Uji konsekuensi itu adalah untuk berdasarkan undang-undang, kepentingan publik yang lebih besar, sehingga status informasi itu bisa diputuskan melalui PPID, melalui mekanisme uji konsekuensi. Artinya mempertimbangkan berdasarkan undang-undang, berdasarkan kepentingan publik yang lebih besar untuk itu melindungi ke atau sebaliknya gitu. Sehingga ada alasan PPID memberikankah informasi yang bersangkutan diminta oleh pemohon atau menolaknya. Karena kalaupun menolak itu badan publik atau PPID badan publik juga berhak gitu. Berarti uji konsekuensi ini adanya di badan publik. Badan publik itu sendiri. Sesuai dengan kewenangan yang dibuat di SOP-nya PPID di badan publik itu. Nah Pak, seandainya ada masyarakat yang pengen melakukan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, itu mana cara alur dan prosesnya itu Pak? Oke. Jadi proses sengketa di Komisi Informasi itu memang diatur oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 itu. Pertama, sengketa itu muncul dari pemohon yang mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, tahapan itu dimulai dulu. Pertama adalah pemohon datang ke badan publik ya untuk meminta informasi apa saja yang dia butuhkan. Nah, permohonan itu dia bisa sampaikan dalam bentuk langsung, kemudian bisa juga melalui daring karena zaman sekarang kan sudah banyak kemajuan teknologi informasi. Dan PPID menyediakan permohonan untuk mengisinya. Permohonan itu PPID bisa membuatkan tujuan dari si pemohon, kemudian kegunaan informasi yang diperlukan. Nah, di situ supaya ada kita ketahui konteks informasi yang dia minta, lokusnya di mana, tahun berapa, kemudian bagaimana kita cara memberikannya, apakah dia ambil langsung atau kita sampaikan melalui elektronik, surat elektronik. Nah, ini menjadi catatan atau permintaan yang tertulis oleh si pemohon agar PPID punya ruang untuk menjawabnya dan merespon dengan kerangka waktu 10 hari kerja. Nah, kalau 10 hari kerja ini belum dijawab, PPID harus meminta waktu. Kalau belum dapat, tidak bisa atau membutuhkan waktu, misalnya kalau informasi yang dimohonkan ke KPU ini banyak misalnya, atau tahunnya sudah 10 tahun, 15 tahun data pemilu itu yang dimintakan. Tetapi kalau ada data itu dan sudah terdokumentasi dan dikuasai, harus segera diberikan. Tidak harus menunggu 10 hari. Kalau data pemilu mana Pak, data pemilu? Begitu juga. Karena kan dengan kemajuan teknologi informasi, data-data pemilu ini sepanjang sudah didokumenkan secara elektronik kan sebentar untuk mengirimkannya dan menyampaikannya. Kecuali dia belum terdokumenkan secara elektronik. Tentu kita butuh waktu untuk mencarinya, hard copy-nya, kemudian dikopikan dan biayanya dibebankan kepada pemohon. Nah, setelah 10 hari itu wajib dijawab. Kalau belum butuh penjelasan atau klarifikasi bisa ditambah waktu 7 hari lagi. Tetapi itu harus jangan
dengan posisi kita sebagai lembaga publik khususnya di KPU, kita harus menjawab wajib. Nah, nanti si pemohon bisa melihat apakah permohonan itu berkaitan dengan yang dimintanya. Kemudian dia sudah sesuai dengan permohonannya apa belum. Kalau misalkan dia tidak menerima atau belum puas, Itu dia boleh keberatan ya, Pak? keberatan. Itu waktu bagi dia itu untuk mengajukan keberatanku ke atasan PPID. Kalau di KPU kan sektaris ya, di tingkatan, kalau di provinsi dari provinsi, dan di kota sektaris kota sebagai atasan PPID. Nah, ini keberatan itu juga harus dituangkan tertulis biar dia ada, kita ketahui buktinya. Dan masa 30 hari ini atasan menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh si pemohon tadi. Tetapi kalau misalkan dalam keputusan PPID itu benar, atasan PPID menyatakan itu benar. Tapi kalau dia tidak benar atau keliru, PPID-nya ini memberikan informasi yang lain atau informasi yang ditolaknya, itu atasan PPID meluruskan ke PPID bahwa informasi yang dimohonkan ini boleh diberikan, bahwa informasi yang dia minta ini yang ini, yaitu data-data yang tahun sekian gitu kan. Tetapi kalau misalkan memang informasi yang dimintakan itu tidak sesuai, artinya PPID-nya sudah benar, nah atasan PPID juga harus menyatakan bahwa PPID-nya sudah benar. Nah, nanti silakan responsi pemohon informasi untuk menanggapinya, dan dia juga diberi ruang undang-undang untuk menerima keberatan itu 30 hari kerja. Nah, itu polanya. Tetapi 30 hari itu dia tidak puas juga dengan jawaban dari atasan, dia telah berakhir masa itu, dia punya hak mensengketakan ke Komisi Informasi. Nah, di pemohon mengajukan keberatan atau hak-haknya merasa tidak dapat di badan publik, khususnya kalau kita di KPU ini, dia mengajukan keberatan sejak berakhirnya 30 hari jawaban itu. Waktu dia untuk mengajukan itu kan. Nah, dan 14 hari setelah habis masa itu dia mengajukan ke KI. Baru di KI yang menyelesaikan. Nah, KI pun penyelesaian sengketa itu kan 2 juga. Jadi kalau dia syarat permohonan itu sudah memenuhi syarat formil, kita akan selesaikan melalui 2 tahap, 2 metode. Pertama adalah melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, oleh KI Komisi Informasi. Kemudian kalau tidak selesai juga melalui pertemuan para pihak ini, baru diselesaikan melalui sidang pembuktian di KI, dan KI yang memutuskan nanti apakah informasi itu terbuka diberikan, apakah informasi itu terkecualikan ya ditolak. Nah, terbuka ini juga 2, bisa seluruh ya permohonan di informasi yang diminta itu diberikan atau sebagian. Nah, gitu. Jadi baru selesai dia, dan itu waktunya 100 hari kerja. Berarti ada prosedur administrasi yang harus dilalui oleh masyarakat jika ingin bersengketa di Komisi KI. Informasi ya, Pak. Betul. Nah, mungkin yang terakhir nih, Pak. Kita tahu sekarang dunia ini dunia digitalisasi. Sekali klik itu bisa. Nah, kalau sekarang kita lihat bahwasanya data tidak butuh minta lagi di kantor. Itu gimana, Pak? Itu apakah data itu dianggap data terbuka atau data itu sensitif atau itu data itu dikecualikan, itu gimana itu proses digitalisasi sekarang melihat keterbukaan informasi publik saat ini? Ya, kalau informasi publik biasanya kan dihasilkan, dikelola atau didokumenkan atau didistribusikan oleh badan publik. Nah, dengan kemajuan teknologi informasi hari ini, masyarakat kan sudah terbiasa ingin cepat, mudah, dan selesai ya dalam mendapatkan sebuah permohonan informasi. Ini kan sudah kebiasaan semua orang ya dengan memakai smartphone, tablet, dan sejenis itu. Nah, tetapi kita sebagai badan publik juga menyesuaikan. Badan-badan publik juga harus menyediakan layanan dalam bentuk formulir elektronik. Nah, pemohon kalau dia membutuhkan informasi di badan publik seperti KPU, itu juga menyediakan form digitalnya atau form elektroniknya. Nah, di situ sesuai dengan syarat permohonan, dia menyatakan apakah pemohon perseorangan atau personal atau kelompok orang atau badan hukum.
Nah syaratnya kalau personal dia pakai EKTP saja dibuktikan atau paspor. Kalau dia kelompok orang harus ada surat kuasa dan fotokopi dari kelompok itu. Dan kalau yang badan hukum dia harus menyampaikan ke badan publik untuk dia dari badan publik yang sudah di Berbadan SK-kan hukum oleh Departemen Hukum kalau sekarang kan. Nah kalau syarat administrasi itu sudah terpenuhi walaupun dia tidak langsung ya atau secara elektronik, itu badan publik harus menjawab dan memberikan permohonan yang dia minta. Nah kalau dalam permohonan yang dia minta itu ada informasi yang dikecualikan, badan publik juga berhak menolak dan memberikan alasan berdasarkan Undang-Undang 14 pasal 17 itu dan termasuk undang-undang yang mengatur lainnya. Langsung melalui website itu. Ya, itu. Sehingganya dia sudah dapat direspon tapi kerangkanya tetap dari kerangka yang 10 hari kerja itu juga. Nah, yang kedua untuk memudahkan dan mempercepat memang fitur itu dibuat juga sedemikian rupa dan tidak terlalu banyak persyaratannya kan. Cukup yang syarat-syarat tadi saja. Tapi dalam konteks itu tetap tujuan dia mendapatkan informasi itu apa, kegunaan atau kemanfaatan informasi dia ia pakai oleh si pemohon ini untuk apa. Itu hak PPID juga untuk menanyakan supaya nanti kita ingin melihat relevan enggak pokok permohonan yang ia ajukan ke kita dan kita juga meresponnya sesuai dengan keperluan dia gitu. Agar tidak efektif efisien lah. Kalau misalkan dia meminta hasil pemilu misalkan di dapil A di sebuah kota kabupaten kota, dia menyampaikan pokok itu. Tahun berapa, lokasinya di mana sehingga PPID pun fokus untuk menjawab pokok yang dia minta gitu. Nah, itu sebenarnya. Tapi kalau dalam data informasi yang disediakan KPI itu ada informasi-informasi yang bersifat dikecualikan, nah PPID harus menghitamkannya sehingga tidak keliru juga dalam memberikan sebuah informasi publik kepada pemohon informasi yang 3 ini. Nah, gitu. Menarik itu Pak. Salah. Ngopi dulu Pak. Yep. Mungkin sebelum kita itu Pak, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement sedikit Pak bagi pemohon atau masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Pada dasarnya informasi publik itu terbuka, azasnya terbuka bagi siapa saja. Kedua, informasi-informasi yang didokumenkan atau dikeluarkan oleh badan publik ini kan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga masyarakat dalam membuat perencanaan atau melaksanakan sebuah rencana dia atau kegiatan dia dengan ada informasi-informasi yang valid, akurat, benar dari sebuah instansi badan publik atau khususnya di KPU ini, dia juga bisa membuat pilihan-pilihan itu dengan membuat keputusan yang tepat gitu. Contohnya maksud yang kita sampaikan ini adalah misalkan seseorang peserta pemilu ataupun juga calon legislatif di tingkat kabupaten, dia sudah dapat data-data hasil pemilu tahun sebelumnya misalnya 2024 gitu. Dia merencanakan jumlah dapil di satu kabupaten kota itu berapa, dia sudah tahu. Kemudian satu dapil berapa jumlah pemilihnya, berapa partai peserta pemilu. Sehingga dengan data-data ini dia punya rencana, misalkan dia ingin maju di kota kah, atau di kabupaten kah, atau di tingkat nasional. Dia sudah bisa memetakan untuk dukungan pemilih misalnya. Dan dia juga tahu berapa pemilih di dapil yang bersangkutan. Nah ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk juga informasi-informasi lain. Kalau di KPU tentu penyelenggaraan pemilu, hasil pemilu, daerah pemilihan, jumlah pemilih kan. Tentu informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemiluan. Nah informasi itulah yang dikeluarkan oleh publik itu bisa bagi masyarakat dalam membuat keputusan. Agar dia tidak keliru, tidak salah dalam merencanakan, melaksanakan sebuah kegiatan dia sesuai dengan keperluan si pemohon informasi publik. Nah, itu gunanya Pak. Nah mungkin itu pembahasan kita dengan Bapak Rizwandi, anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Beliau telah memaparkan bagaimana tata cara, apa saja yang dikecualikan, apa saja yang boleh diberikan.
Baik teman pemilih, mungkin sekian podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan Sama-sama. Bapak berkenan lagi ke sini. Insyaallah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.